Terungkap sosok yang bikin kasus Supriyani makin kusut, pengacara Bu Guru kesal. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Somasi tersebut adalah imbas dari aksi Supriyani mencabut surat kesepakatan damai yang sempat ditandatanganinya bersama keluarga korban kasus yakni Aibda Wibowo Hashim. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Supriyani dipertemukan dengan orang tua korban. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Bupati Surunudin Dangga dan berakhir pada munculnya surat kesepakatan damai antara Supriyani dengan pelapor yakni Aibda Wibowo. Namun sehari kemudian, Supriyani mencabut surat kesepakatan damai tersebut lantaran merasa tertekan. Apalagi diakui Supriyani, ia tidak tahu jelas isi surat damai tersebut dan hanya disuruh menandatanganinya di depan Bupati dan pelapor hingga kepolisian. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban beberapa waktu lalu. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya. Seperti diketahui, pengacara utama Supriyani adalah Andri Darmawan. Sementara yang menemani Supriyani berdamai dengan orang tua korban adalah pengacara bernama Samsudin. Bang Andri menugaskan anggotanya atas nama Samsudin untuk mengawal kerujab Bupati. Namun ternyata Pak Bupati memerintahkan Samsudin. Bang Andri mengamanahkan kepada Bang Samsudin untuk tidak membuat satu pernyataan apapun apalagi tanda tangan, kata Sony, rekan Supriyani dilansir tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diduga Samsudin punya andil dalam meyakini Supriyani agar mau menandatangani surat perdamaian dengan pelapor. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan di persidangan. Lagi pula jika Supriyani menandatangani surat perdamaian, artinya Supriyani mengakui ia telah menganiaya anak polisi tersebut. Padahal ditegaskan oleh Supriyani, ia tidak pernah sekalipun berlaku kasar kepada muridnya. Pak Andri Darmawan selaku advokat yang menangani Bu Supriyani langsung memecat saudara Samsudin tersebut, kata Sony. Itu keteledoran atas nama Samsudin selaku advokat yang dipercayakan oleh Bang Andri Darmawan, sehingga Bang Andri sangat keberatan maka sorenya langsung dipecat. Waktu itu, Supriyani, tanda tangan kesepakatan damai, dengan sangat terpaksa, merasa tertekan adanya Bupati di depan, ada Pak Kapolres, ada pelapor, ada semua di situ, sambungnya. Sementara itu terkait aksi anak buahnya yang membuat kasus Supriyani makin rumit, Andri Darmawan akhirnya buka suara. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, Andri menegaskan ia menugasi Samsudin agar Supriyani tidak menandatangani apapun saat bertemu Bupati. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudinlah yang membuat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda Wibowo. Kala itu diakui Andri, Samsudin sempat beralibi lantaran mendadak susah dihubungi. Pada saat itu, Supriyani bertemu orang tua korban, dia, Samsudin, bilang susah jaringanlah apalah. Nanti belakangan saya tahu dari Ibu Supriyani ternyata yang membuat konsep kesepakatan itu Samsudin, kata Andri Darmawan. Atas aksi anak buahnya itu, Andri bersikap tegas dan langsung memecatnya. Sebab menurut Andri, Samsudin bak ingin mengakali proses persidangan Supriyani. Sebenarnya perdamaian itu untuk mengakali proses di persidangan seakan-akan Ibu Supriyani sudah mengaku salah dan meminta maaf dengan itu menggugurkan proses hukum, pungkas Andri. Ditegaskan oleh Andri, tidak ada strategi perdamaian dalam kasus Supriyani. Andri akan berjuang agar Supriyani bisa bebas di persidangan lantaran memang tidak melakukan penganiayaan. Dia kan, Samsudin, sudah melakukan pelanggaran atau perbuatan di luar daripada strategi pembelaan kita dan dia memang ada buktinya juga dari awal ternyata dia juga mengusahakan perdamaian ini.
berarti dia main dua kaki kan, ujar Andri Darmawan. Resmi dipecat Andri Darmawan, Samsudin justru balik menuduh pengacara Supriyani tersebut. Menurut Samsudin, Andri lah yang menginisiasi perdamaian antara Supriyani dan orang tua korban. Saya sebagai bawahan, sebagai anggota dia kan saya mengikut saja. Tiba di Rumjab, rumah pejabat Konsel, kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Di dalam ini sudah ada Ibu Supriyani, Pak Camat, Kepala Desa. Di situ sudah bertemu semua, ungkap Samsudin. Dalam klarifikasinya, Samsudin memabentah dirinya menekan Supriyani untuk menandatangani kesepakatan damai. Penyebab luka siswa SD korban guru Supriyani, Aibda WH gelagapan dicecar wali kelas korban. Anak polisi rupanya sempat membuat pengakuan berbeda pada wali kelasnya. Pengakuan D berbeda dengan yang dikatakan pada ayahnya, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. D merupakan siswa kelas 1B di SD Negeri Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia mengaku dipukul guru honorer Supriyani menggunakan sapu. D mengatakan dipukul Supriyani tanggal 24 April tahun 2024. Tanggal 26 April tahun 2024, Aibda Wibowo Hashim menelepon wali kelas D, Lilis. Orang tua D bilang anaknya dipukul Ibu Supriyani, kata Lilis saat menjadi saksi di sidang guru honorer Supriyani. Lilis lantas menanyakan guru mengenakan seragam apa saat memukul D. Pak Bowo jawab baju batik, kata Lilis. Menurut Lilis guru di SDN 4 Baito menggunakan baju batik hanya di hari Rabu dan Kamis. Lilis juga bertanya pada D soal luka di paha belakangnya. Kata Lilis, D mengaku terluka akibat jatuh di sawah. Dia jawab jatuh di sawah, kata Lilis. Sayangnya saat Lilis baru mengorek penyebab luka itu, Aibda Wibowo Hashim langsung menyela pembicaraan. HP sudah ditarik Pak Bowo, katanya. Supriyani juga menilai bahwa luka di paha belakang anak polisi tersebut seperti melepuh. Coba nak ibu lihat lukanya. Saya lihat luka melepuh, kata Supriyani. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim meyakini luka tersebut akibat pukulan. Coba tanya anakmu, ini dia dipukul, kata Aibda Wibowo Hashim. Menurut pengacara Supriyani, Andre Darmawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun, setelah didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan, ia dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengakunya jatuh di sawah. Kemudian ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak. Kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre Darmawan saksi ahli dokter forensik. Dr. Raja Alfat Widya Iswara membeberkan dua kemungkinan penyebab luka anak Aibda Wibowo Hashim. Pertama, menurut Dr. Raja, luka yang dialami korban terlihat disebabkan oleh benda permukaan kasar, bukan dari benda tumpul, seperti sapu. Ia menyebut, apabila luka akibat benda tumpul, maka penampakannya tak akan terlihat seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Jadi kemungkinan penyebab luka ini bukan dari sapu yang dibawa sebagai barang bukti. Tidak ada, katanya. Ini seperti luka memar, tapi melihat garisnya juga seperti luka terkena gesekan dengan permukaan benda yang cenderung kasar. Benda permukaan kasar itu bisa batu, bisa macam-macam. Bukan seperti sapu yang permukaannya halus, jelas dia.